pola berpikirnya dulu nih yang sebenarnya harus di-alignin, shifting dari awal. Karena kita nggak ngelihat ini sama kayak gig workers yang tadi, misalkan ojol. Kalau ojol kita harus ngelihat dari sudut pandang tenaga kerjaan karena mereka bermitra sama company besar. Tata kelola dananya seperti apa? Nggak mesti ada undang-undang ojol, tapi harus ada peraturan turunan yang governing the industry. Mungkin dalam bentuk PP, mungkin dalam bentuk perda, perlu lokal yang lokal banget gitu ya. Nah, tapi kita juga dari sisi, kalau misalkan kita ngeliat dari sisi pemerintah gitu ya, lu nggak boleh ngebuat regulasi yang terlalu mengikat karena itu bakalan ngebuat iklim investasinya juga nggak oke dong. Nggak sehat karena negara terlalu intervensi terkait dengan harga, which is not good juga. Apa yang sebenarnya negara bisa lakukan? Nih, menurut gua aja ya. Yes. Anabel lah, analisis gembel. Seenggaknya kita tuh harus punya baseline untuk si gig workers ini nih. Ya kalau especially ke drivers ya. Dimana kalau misalkan dari swastanya nggak bisa ngasih minimal baseline-nya itu dalam bentuk THR dan apa segala macam, karena ini menyangkut banyak orang, pemerintah harus hadir ngasih insentif. Tapi kan nggak sehat. Gimana caranya? Partneringnya itu jauh lebih banyak lagi karena ketika kita bicara ekosistem apa namanya driver gitu ya, lu nggak cuman bicara soal Gojek atau Grab doang gitu loh, mitra Gojek. Nah itu tuh kan mereka banyak yang memilih untuk menjadi itu karena lo mendapatkan apa ya, ketenangan batin mungkin dalam artian kerja suka-suka gua gitu. I'm becoming my own boss gitu loh. Setelah gua nanya-nanya juga, ini bukan cuman terjadi di Gojek sebenarnya, tapi taksi Bluebird mereka lebih seneng gitu jadi driver taksi, quality time sama keluarga dan lain sebagainya.